Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini tamu istimewa ini. Yang pertama adalah Ustadz Insinyur Guswardi MSI. Kemudian Datuk Rajo Malano. Kedua-duanya adalah tokoh dari Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Sehubungan dengan adanya banjir yang luar biasa se-Sumatera, terutama Sumatera Barat, maka kita sengaja mengundang beliau khusus kepada Ustadz Guswardi karena beliau yang berada di Kota Padang dan beliau adalah mantan pejabat yaitu Kepala Dinas Kanan dan Pangan. Nah, mungkin silakan kepada Ustadz Guswardi untuk menjelaskan bagaimana kondisi yang sebenarnya banjir khusus di Padang dan umumnya di Sumatera Barat. Silakan Ustadz Guswardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi. Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam acara menyampaikan sedikit tentang kondisi bencana banjir menimpa Kota Padang dan Sumatera Barat, bahkan Sumatera. Khusus Kota Padang, memang saya telah langsung turun ke lapangan memberikan bantuan baik ke saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir, yang rumahnya hancur, hilang, dan hanyut. Kemudian juga tempat-tempat yang sangat parah. Di Kota Padang ada beberapa titik yang sangat parah sekali. Yang pertama daerah Pauh, dari daerah Pasar Baru sampai ke Kampus Unan, itu sangat parah sekali. Termasuk juga di daerah Unan sendiri, di atas Unan sendiri, Batu Busuk. Batu Busuk itu juga sangat parah. Kemudian yang kedua, daerah Lubuk Menturun. Itu saya langsung hadir ke situ mengantarkan bantuan karena ada saudara kita yang kena rumahnya pegawai dinas perikanan. Dan kami langsung antar situ. Dan di situ memang luar biasa, ada balai benih ikan perikanan itu hilang sama sekali. Ya, sudah kami bangun hilang sama sekali. Kemudian rumah-rumah sekitar sungai itu juga hanyut. Ya, tinggal dan juga yang paling ringan sekali adalah rumahnya masuk lumpur sampai 1 meter dalam rumahnya lumpur. Itu yang susah sekali sekarang dalam pembersihan masyarakatnya. Dan bahkan di situ sudah berapa warga yang telah meninggal, dan sampai ini ada berapa yang tidak ditemukan, tapi alhamdulillah semuanya ditemukan, sebagian besar ditemukan. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi daerah yang paling parah juga kondisinya selain Kota Padang adalah Padang Pariaman, juga parah ya, air sampai 1 meter dan sebagainya dalam, sehingga juga banyak korban. Kemudian tambah lagi di Kota Padang juga tidak kalah pentingnya adalah Banda Gadang, sehingga pada Tabiang Banda Gadang, itu juga sampai air sampai ke atap di situ. Juga teman saya juga kena di situ. Nah, melihat kondisi hari ini, kenapa terjadi bencana alam yang luar biasa? Kita sudah lama hidup di Kota Padang, bahkan di Sumatera Barat. Banjir terus ada, malah lebih tinggi. Tempat-tempat kami lebih tinggi. Tapi tidak ada sampai korban jiwa, tidak ada rumah yang hanyut. Tapi kondisi hari ini, korban jiwa begitu banyak, korban harta begitu banyak, dan rumah-rumah hanyut begitu banyak, dan rusak dan begitu banyak. Nah, ini perlu kita lihat apa penyebabnya sebetulnya. Kalau selama ini banjir, tapi akibatnya tidak terlalu banyak seperti ini. Nah, akibatnya adalah kenapa terjadi? Menurut dari pakar juga kami lihat sendiri ke lapangan, ini adalah karena hutan-hutan di atas Lubuk Menturun itu sudah habis, ditebang. Ya, kemudian juga di tempat lain ya, masyarakat, katanya masyarakat, tapi betul bukan masyarakat, tapi hasilnya kayu-kayu itu dipotong-potong bagus sekali. Berarti ada pengusaha-pengusaha kayu yang tidak bertanggung jawab ini menebang semaunya dengan alasan buka peladangan baru. Nah, oleh karena itu sehingga air tidak ada lagi menahan.
pohon-pohon besar sudah ditebangi semuanya, sehingga air ketika hujan deras tidak lama 3 hari saja langsung airnya mengalir begitu cepat mencari yang terendah, sehingga melondoh semua pemukiman masyarakat yang ada di situ. Akhirnya rumah hancur dan sebagainya. Ini adalah akibat ulah juga manusia. Selama ini kita katakan bahwa bencana ini adalah takdir Allah, Tuhan memberikan, betul, tapi akibat dari perbuatan manusia sendiri. Manusia yang tidak bertanggung jawab, ya, manusia yang serakah, sehingga dia menebang hutan seenaknya, menambang ilegal seenaknya, sehingga terjadilah begini. Kami mengharapkan kepada pemerintah, pada Presiden Prabowo, tolong tindak tegas oknum-oknum dari penambang-penambang liar dan juga penebang-penambang hutan ilegal, dan orangnya pasti tahu, rusaknya pasti tahu, tapi kenapa hari ini masih belum ada tindakan. Nah, kami menyarankan pada Pak Presiden agar oknum-oknum yang bertanggung jawab sehingga hutan ini ditindak dengan tegas dan dihukum seberat-beratnya. Inilah harapan kami dari Majelis Tinggi Tanah Adat Minangkabau. Kemudian juga kami mengharapkan sekali lagi, karena dampak dari bencana alam tahun ini yang luar biasa, dampaknya banyak korban, luas cakupannya di Sumatera, maka kami harapkan juga Pak Presiden bisa menyatakan bencana terjadi hari ini adalah bencana nasional, sehingga banyak bisa bantuan datang ke Indonesia maupun ke Sumatera Barat maupun ke Sumatera. Hari ini bantuan-bantuan sudah banyak, tapi melihat kondisi di lapangan masih jauh dari sembari harapan. Banyak masyarakat kita yang terlantar, yang jauh, yang belum mendapatkan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, kami himbau kepada seluruh rakyat Indonesia, masyarakat, mari kita bantu saudara kita yang saat ini sangat berdampak terhadap banjir di Sumatera Barat maupun Sumatera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut Pak Datu. Ya. Silakan Pak Datu Rajo Marano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang gelarnya disebutkan oleh Ustadz tadi itu, gelar Dr. Rajo Marano, dan umur sudah 80 lebih, seumur dengan Republik lebih satu. Yang kita sedihkan yaitu adanya kesombongan dari pengumpul-pengumpul harta dan adanya orang-orang kaya yang tidak peduli dengan fakir miskin. Ini datanglah teguran Allah, sebab sombong itu, bermegah-megah itu sangat dibenci Allah, dan sombong itu adalah perbuatan, adalah hak Allah. Dan kita mengingatkan kepada manusia, jadi kembalilah berendah hati dan suka menyumbang, sebab amannya negeri ini yaitu ada 5 perkara. Yang pertama dermawannya orang-orang kaya. Yang kedua adilnya para pemimpin. Yang ketiga, Ibu Pertiwi sangat penyantun. Kasih sayangnya Ibu Pertiwi, anak kita, yaitu anak Indonesia atau anak negara. Begitulah kasih sayang yang harus tumbuh, dan fitnah tidak ada, maka negeri ini aman. Yang 4, sejahteranya fakir miskin. Yang kelima, doa para ulama. Jadi ulama di negeri ini atau Indonesia lah secara luasnya jangan dizolimi oleh para penguasa, oleh siapapun saja, dan ulama jangan difitnah. Itu permintaan kita atau permintaan saya atau kita sebagai orang tua, dan mengingatkan kepada para pemimpin, keadilan sangat dibutuhkan dan perlu ditegakkan. Kira-kira itulah yang bisa kita sampaikan, yang 5 pokok itu. Mudah-mudahan ini dihayati oleh para tokoh penguasa di negeri ini. Jangan sombong.
Rendahkan hati serendah-rendahnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Guswardi, ini melanjutkan apa yang Ustadz katakan tadi, bahwa bencana banjir yang luar biasa di Sumatera Barat, khususnya di Pulau Sumatera pada umumnya, itu sangat memilukan hati. Banyak rumah yang hancur, yang tenggelam, yang hanyut, yang rusak, malah beratus-ratus orang meninggal. Di Sumatera Barat sendiri itu 100 berapa itu? 179. Mungkin data terakhir masih bertambah ini. Kita baru saja dapat informasi, ada juga yang baru ketemu mayatnya kan? Nah ini. Jadi oleh karena itu bencana ini memang sangat layak dijadikan bencana nasional. Dengan adanya bencana nasional, maka bantuan program dan sebagainya datang dari mancanegara. Tapi kalau enggak kan kita aja, sementara kondisinya sudah sangat berat. Nah, yang Ustadz Agus sendiri kan beliau itu aktivis, kemudian juga mengelola perikanan dulu Ustadz ya. Kolam itu sendiri ada yang hanyut atau bagaimana, atau yang runtuh yang dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi atau kota, ada enggak yang enggak ada bekas-bekasnya lagi? Ya, baik. Khusus mengenai perikanan, di Kota Padang, semua kolam-kolam rakyat masyarakat hancur dan hanyut ikannya semua. Waktu banjir kemarin itu banyak sekali masyarakat yang dapat ikan. Kolam-kolam lepas itu kolam rakyat. Kolam pemerintah ada di BBI, Balai Benih ikan di Lubuk Menturun, di Lubuk Rayo. Itu bangunan yang telah kita buat dengan bagus, lengkap, dan itu ada isi ikan yang cukup banyak. Waktu itu penuh isi ikan. Tiba banjir, hilang tanpa bekas. Nah, ini yang miris sekali kita melihat. Jadi kolamnya sendiri hanyut ya? Tidak tahu lagi tempatnya. Iya. Dan bahkan di tempat itu tidak tahu di mana lokasi balai benih ikan yang kami bangun itu dengan biaya yang cukup besar dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tiba-tiba dengan ada bantuan hilang tanpa bekas. Sampai ini, ya itulah kondisinya, hilang tanpa bekas. Apalagi kolam-kolam rakyat. Itu ikan yang hanyut semua, kerugian yang sangat besar, baik perikanan maupun pertanian. Ya, nah inilah kondisi hari ini. Selama ini banjir dan lain sebagainya tidak pernah menghanyutkan kolam BBI tersebut. Paling-paling juga hilang ikannya, tapi bangunannya tetap utuh. Sekali ini semuanya dilibas dan tanpa bekas. Inilah membuat miris kita, terutama sekali kami dari orang perikanan, dari selama ini membangun perikanan, tiba-tiba hancur begitu saja akibat banjir yang terjadi kemarin. Kemudian kita ke Pak Datuk, ini masalah kayu ini Ustaz. Ya. Kayu yang dibabat. Nah, ini ada seruan dari kita lah, dari masyarakat Minangkabau, supaya kayu itu jangan dibabat begitu saja, tetapi tentu harus kita pelihara kan. Tapi kenyataannya sekarang itu tunggulnya saja sudah hanyut kan, apalagi batangnya kan. Nah, dan itu yang jatuh itu adalah di tempat yang longsor kan, itu yang hanyut itu. Yang tidak longsor kayunya masih di sana. Nah, seharusnya kayu-kayu yang sudah ditebang dan belum hanyut itu tidak kena oleh longsor, itu harus ditemukan di mana kayu itu sekarang. Kan begitu ya, Pak Datuk ya. Terutama di Padang atau di mana lah gitu. Lanjut Pak Datuk. Ya, itulah tambahan dari kita sebagai orang tua. Kalau menebang kayu itu, ya tebanglah untuk seperlunya saja. Dan disisip kembali. Ada reboisasinya. Dan ini juga dengan ekskavator. Kalau dengan ekskavator itu uratnya
tercerabut dibongkarnya tanah, sehingga adalah tanah retak-retak di lereng gunung, di lereng bukit atau di tebing-tebing. Dan ini tanah retak ini diisi oleh air. Air hujan yang terus-menerus, yang tidak pernah terjadi selama ini, sekarang pernah terjadi. Mungkin hujan terus-menerus ini, inilah teguran Allah karena moral manusia sudah melampaui batas, dan dosa manusia di Sumatera ini mungkin sudah banyak, dosa fitnah, dosa membunuh kawan, dosa sikut menyikut. Tolonglah hilangkan itu supaya negeri ini aman dan makmur. Mungkin ada Ustadz Akil. Terakhir Pak Datuk, Ya, terakhir. ini harapan Ya. kepada Prabowo supaya dipertegas. Silakan Pak Datuk menambahkan. Jadi kepada Prabowo, saudara Prabowo sebagai presiden, dan juga kalau bagi saya adik namanya tuh, saya lebih tua dari beliau Bapak Presiden. Ini negerimu, dan ayahmu dulu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo pro Minangkabau. Beliau tinggalkan kekuasaan beliau sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Soekarno dan beliau pergi ke Minangkabau. Dan beliau menuntut kepada Presiden Soekarno bentuk otonomi yang seluas-luasnya dan perhatikan daerah. Ini tuntutan Pak Sumitro, dan bangun segera lintas Sumatera, dan bubarkan partai yang suka memfitnah-fitnah. Itu permintaan beliau ini. Sesudah itu tumbuhkan kasih sayang sesama kita manusia, apalagi sesama pengelola negara, dan tidak ada sikut menyikut. Inilah yang kita rindukan kembali, sifat-sifat beliau. Kalau beliau melihat keadaan alam sekarang ini, mungkin beliau terus mencucurkan air mata. Apakah anaknya yang sekarang jadi presiden sehati atau seperasaan dengan ayahnya yang pro Minangkabau itu? Dan barangkali itu yang bisa kita tambahkan, dan jadikanlah bencana ini bencana nasional, sehingga ada simpati dunia seperti simpati dunia di Islam kepada Gaza. Bapak Presiden, tolonglah ya dicatat sebagai bencana nasional. Dan kemudian kita rukun dan damai. Insya Allah negeri ini bagus, dan kita tambahkan dengan petuanya, kokohnya rumah karena pondasi, runtuh pondasi runtuhlah rumah, kokohnya bangsa karena budi, runtuh budi runtuhlah bangsa. Mari kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang berbudi, dan tanamkan kasih sayang. Nampaknya itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin Ya lanjut ya, Ustaz. Pak, ya. Mungkin yang terakhir ini penutup. Baik, yang terakhir dari saya selaku yang memperhatikan selama ini, pemerhati dan juga dari MTKAM, kepada masyarakat Minangkabau, mari kita introspeksi diri kita. Kenapa terjadi bencana alam yang luar biasa ini? Mungkin kita banyak kesalahan, mungkin kita banyak melakukan maksiat. Ya. Oleh karena itu, ke depan mari kita bertobat, bertobat, beramalkan amal-amalan, dan jauhilah perbuatan yang maksiat, dan apalagi perbuatan yang tercela. Mengharapkan kepada kita semua, mari kita tanamkan rasa kasih sayang, dan kita hindari perbuatan maksiat, dan kita jaga negeri kita ini dengan sebaik. Demikian saja saudaraku, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan untuk masyarakat, dan untuk Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu putarnya.